Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Nuraini dengan NIM 61201230278. Saya dari kelas RA7 Prodi Manajemen semester 1. Dengan mata kuliah pengantar akuntansi yang didoseni oleh Ibu Indiana Desta Nugraheni, MM. Saya akan menjelaskan tentang materi keuangan. Laporan keuangan perusahaan sangat penting jika Anda adalah seorang pembisnis. Laporan ini merupakan hal yang terkait dengan berjalannya perusahaan. Setiap detail laporan keuangan akan sangat dibutuhkan untuk evaluasi perusahaan, sehingga pembuatan laporan keuangan tidak dapat diabaikan prosesnya. Laporan keuangan perusahaan juga menjadi acuan bagaimana kinerja perusahaan dalam satu periode. Dengan adanya laporan keuangan perusahaan, Anda bisa mengetahui berapa banyak laba dan rugi yang didapatkan perusahaan dalam satu periode. Selanjutnya apa sih yang disebut laporan keuangan? Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Selanjutnya, ada berapa jenis sih laporan keuangan? Nah, laporan keuangan ada 5, yaitu laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan untuk laporan keuangan. Di sini ada contoh soal. Berdasarkan data neraca lajur perusahaan Thomas Jaya, susunlah laporan keuangan perusahaan Thomas Jaya. Di sini ada contohnya. Neraca lajur perusahaan Thomas Jaya per 31 Desember 2019. Di sini ada kas, ada piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, kendaraan, akum depresiasi kendaraan, utang gaji, modal Tuan Thomas, Tuan Thomas, pendapatan usaha, pendapatan bunga, beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban iklan, beban kerugian piutang, beban depresiasi kendaraan. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini ada latihan soal tentang neraca lajur perusahaan Thomas Jaya. Neraca lajurnya bisa kalian lihat sendiri di sini per 31 Desember 2019. Kalian bisa lihat ya. Di sini selanjutnya ada laporan laba rugi perusahaan Thomas Jaya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Di sini ada pendapatan usaha, pendapatan bunga. Nah, kalau kalian tidak tahu ini dapat 48.650 itu dari mana, kalian bisa lihat dari neraca lajur. Karena ini semua dapat dari neraca lajurnya, oke? Nah, di sini ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha sebesar 48.650, sedangkan pendapatan bunga cuma 350. Nah, kita tambahkan pendapatan usaha dan pendapatan bunga, jadi semuanya total 49 juta. Nah, di sini ada beban-beban. Beban gaji 18.550, beban peralatan 1.400.000, beban sewa 3.500.000, beban iklan 525.000, beban kerugian piutang 700, beban depresiasi kendaraan 7 juta. Nah, kita tambahkan dari semua beban ini, kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, hasilnya akan keluar yaitu berjumlah 31.675.000. Nah, dari sini kita kurangi 49 juta. Yang dari pendapatan ini kita kurangi beban ya. 49 juta dikurangi 31.675.000. Nah, hasilnya adalah 17.325.000. Ini 17.350.000 ini yaitu pendapatan laba bersih sebelum kena pajak, oke? Nah, di sini jadinya semuanya ini setelah pendapatan dikurangi beban, laba bersih sebelum kena pajaknya itu
17.325.000. Nah, di sini ada perusahaan. Nah, di sini sekarang ada laporan perusahaan ekuitas per 31 Desember 2019. Nah, di sini ada modal 1 Januari 2019 yaitu sebesar 84 juta, laba bersih sebesar 17.325.000. Nah, ini dapat dari mana? Yang modal 1 Januari itu dapat dari neraca lajur yang modal Tuan Thomas. Nah, kalau laba bersih dapatnya dari laporan laba rugi yang tadi kita sudah bahas. Nah, kita jumlah dari ini 84 juta tambah 17.325.000, jadi totalnya 101.325.000. Nah, di sini ada pengambilan PRIP, di sini pengambilan Tuan Thomas ya. Kita bisa lihat di neraca lajur. Nah, sebesar 2.100.000. Nah, dari sini ya. Nah, kita kurangi dari 101.325.000 dikurangi 2.100.000 yaitu 99.225.000. Nah, ini yang 99.225.000 itu modal per 31 Desember 2019. Selanjutnya kita masuk ke laporan neraca per 31 Desember 2019. Di sini ada aset lancar dan aset tetap. Nah, di sini aset lancarnya ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Kas 33.250, piutang 6.300.000, perlengkapan 2.100.000, sewa dibayar di muka 1.750.000. Nah, iklan dibayar di muka sebesar 1.575.000. Nah, di sini kita totalin semuanya jadi 44.975.000. Nah, di aset tetap ada kendaraan dan akum depresiasi kendaraan. Kendaraan 70 juta dan akum depresiasi kendaraan minus 14 juta. Jadi ini kita tambahin ya. Yang dapat dari aset lancar kan semuanya kita udah totalin. Dari aset lancar itu sebesar 44.975. Nah, di sini kita tambah dengan kendaraan 70 juta. Jadi totalnya itu sebesar 101.975.000. Nah, kita kurangi 14 juta yaitu dapatnya 100.975.000. Itu dari hasil penambahan yang 44.975.000 ditambah 70 juta dan dikurangi 14 juta dari akum depresiasi kendaraan yaitu senilai 14 juta, jadi hasilnya 100.975.000. Nah, di sini ada utang gaji. Utang gajinya itu 1.750.000. Nah, di sini ada modal Tuan Thomas sebesar 99.225.000. Ini dapat dari mana modal ini? Ini dapat dari yang tadi, yang kata saya modal per 31 Desember yang dari laporan perusahaan ekuitas. Nah, kita tambahkan utang gaji 1.750.000 ditambah 99.225.000. Jadi hasilnya 100.975.000. Nah, ini balance ya. Ya, selanjutnya. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.